Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reja Hengki dari kelas 12 IPS 4. Saya akan menjelaskan tema bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Bersatu dalam keragaman dalam tradisi Islam, Al-Quran menegaskan hal ini. Pluralitas, kebinekaan, keragaman, perbedaan, dan kemajemukan merupakan sunatullah atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa firman-Nya, antara lain Quran Surat Hud ayat 118 dan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Quran Surat Al-Hud ayat 118 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walau sa'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wala yajaluna muhtalifin, yang artinya, dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Keragaman terlihat dalam setiap penciptaan, binatang dan tumbuhan, hal gaib dan hal nyata. Keragaman juga terjadi baik pada pemahaman, ide, pemikiran, doktrin-doktrin, kecenderungan-kecenderungan maupun ras, jenis kelamin, bahasa, suku, bangsa, negara, agama, dan sebagainya. Perhatikan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna ja'aknakum man zakari wa unsa wa ja'alnakum su'ubaw wa qobadila lita'arafu inna akramakum indallah atqakum innallahu alimun khabir, yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Selanjutnya, demokrasi. Di samping ayat-ayat tersebut, banyak juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengisyaratkan pentingnya demokrasi, karena beliau dikenal sebagai pemimpin yang paling demokratis. Di antaranya adalah hadis yang menegaskan bahwa beliau adalah orang yang paling suka bermusyawarah dalam banyak hal, seperti hadis berikut. Ini hadisnya, dan artinya berbunyi, dari Abu Hurairah, ia berkata, aku tak pernah melihat seseorang yang lebih sering bermusyawarah dengan para sahabat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis di atas menjelaskan bahwa menurut pandangan para sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling suka bermusyawarah. Dalam hal urusan penting, beliau senantiasa melibatkan para sahabat untuk dimintai pendapatnya, seperti dalam urusan strategi perang. Dalam kehidupan bermasyarakat, musyawarah menjadi sangat penting karena hal-hal sebagai berikut. Yang kesatu, permasalahan yang sulit menjadi mudah setelah dipecahkan oleh orang banyak
lebih-lebih kalau yang membahas orang yang ahli. Yang kedua, akan terjadi kesepahaman dalam bertindak. Yang ketiga, menghindari prasangka yang negatif, terutama masalah yang ada hubungannya dengan orang banyak. Yang keempat, melatih diri menerima saran dan kritik dari orang lain. Yang kelima, berlatih menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya, menerapkan perilaku mulia. Bersikap demokratis sesuai pesan Quran Surat Ali Imran ayat 159 dengan cara menerapkan perilaku demokratis antara lain sebagai berikut. Yang kesatu, bersikap lemah lembut jika hendak menyampaikan pendapat. Tidak berkata kasar ataupun bersikap keras kepala. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, berlapang dada untuk saling memaafkan. Yang keempat, memohonkan ampun untuk saudara-saudara yang bersalah. Yang kelima, menerima keputusan bersama hasil musyawarah dengan ikhlas. Yang keenam, melaksanakan keputusan-keputusan musyawarah dengan tawakal. Yang ketujuh, senantiasa bermusyawarah tentang hal-hal yang menyangkut kemaslahatan bersama. Yang kedelapan, menolak segala bentuk diskriminasi atau nama apapun. Dan terakhir, yang kesembilan, berperan aktif dalam bidang politik sebagai bentuk partisipasi dalam membangun bangsa. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.